Sindrom nefritik adalah sekumpulan gejala yang terjadi sebagai akibat dari peradangan ginjal. Peradangan ini menyebabkan ginjal bekerja kurang efektif. Oleh karena itu, apabila terlambat ditangani, maka sindrom nefritik dapat menyebabkan gagal ginjal. Sindrom nefritik akut. Umumnya, gejala sindrom nefritik akut adalah sering buang air kecil, rasa panas atau perih saat buang air kecil, nyeri punggung, warna urin yang keruh, muncul darah dan nanah pada urin, dan nyeri di sekitar pinggang. Gejala lain yang dapat timbul termasuk muntah, demam, tekanan darah tinggi, serta pembengkakan pada wajah dan kaki. Sindrom nefritik akut pada anak-anak maupun dewasa paling sering disebabkan oleh respon imun yang dipicu oleh infeksi. Selain infeksi, penyakit lain yang bisa memicu sindrom nefritik akut adalah sindrom hemolitik uremi, yaitu kerusakan sel darah merah akibat pengaruh racun yang keluar saat terjadi infeksi saluran pencernaan. Lennox Gastaut purpura, yaitu penyakit yang menimbulkan peradangan pada pembuluh darah dan dapat mempengaruhi sendi, pencernaan, hingga glomerulus pada ginjal. B atau C, lupus nephritis, yang merupakan gangguan sistem imun. Peradangan pada pembuluh darah ginjal yang lama-kelamaan dapat menyebabkan kerusakan organ atau vaskulitis. Pada umumnya, orang yang lebih berisiko terkena sindrom nefritis adalah orang yang memiliki riwayat penyakit ginjal pada keluarganya, memiliki penyakit lupus, dan pernah menjalani operasi saluran kemih. Selain itu, jika terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik atau obat pereda nyeri, Anda juga berisiko terkena sindrom nefritik. Pengobatan sindrom nefritik akut. Pengobatan sindrom nefritik akut disesuaikan dengan jenis penyakitnya maupun kondisi yang mendasarinya. Misalnya, jika obat yang Anda temui itu menyebabkan masalah ginjal, dokter Anda mungkin akan menghentikan obat tersebut dan meresepkan obat gantinya. Pengobatan sindrom nefritik akut pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi peradangan pada ginjal dan mengontrol tekanan darah tinggi. Proses pengobatan tersebut umumnya meliputi yang pertama yaitu istirahat, yang kedua obat-obatan, yang ketiga suplemen dan diet, yang keempat cuci darah. Berikut adalah tata cara pencarian kode penyakit sindrom nefrotik. Yang pertama, kita buka buku ICD-10 volume 3. Kita fokuskan pada letter S, yaitu sindrom. Kita cari nefrotik. Nah, sindrom nefrotik terdapat di halaman 605 yang berkode N04. Untuk memastikan kebenaran kode, kita buka buku ICD-10 volume 1. Kita cari kode yang telah ditemukan, yaitu N04. N04 di buku ICD-10 volume 1 terdapat di halaman 609. Adapun tindakan untuk penyakit tersebut adalah hemodialisis, yaitu untuk pencarian kode hemodialisis. Yang pertama, kita buka buku ICD-10. Kita buka buku ICD-9 pada bagian belakang. Nah, kita fokuskan pada letter H, yaitu hemodialisis, yang berkode 39.95 terdapat di halaman 351. Untuk memastikan kebenaran kode, kita buka buku ICD-9 pada halaman depan. Kita cari kode yang telah ditemukan, yaitu 39.95 terdapat di halaman 111. Gagal ginjal kronik atau GGK. Ketidakmampuan ginjal untuk mempertahankan keseimbangan dan integrasi tubuh yang muncul secara bertahap sebelum terjun ke fase penurunan ginjal tahap akhir. Gagal ginjal kronik, penurunan semua faal ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektronik. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Penyakit gagal ginjal kronis yaitu trigonitis. Trigon atau yang biasa disebut dengan leher
kandung kemih merupakan potongan jaringan segitiga yang terletak di bagian bawah kandung kemih Anda. Jaringan tersebut dekat dengan pintu pembukaan uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Saat terjadi peradangan pada jaringan trigon, maka kondisi tersebut dikenal juga sebagai trigonitis. Namun, trigonitis tidak selalu merupakan hasil dari suatu peradangan. Kadang-kadang trigonitis terjadi karena perubahan seluler jinak pada jaringan trigonum. Secara medis, perubahan seluler tersebut disebut sebagai metaplasia squamosa non-keratin. Metaplasia squamosa non-keratin dapat menghasilkan suatu kondisi yang disebut trigonitis pseudomembran. Perubahan ini terjadi karena ketidakseimbangan hormon, terutama pada hormon wanita yaitu hormon estrogen dan progesteron. Adapun gejala penyebab gagal ginjal kronis yaitu 1. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, 2. Luka di kaki dan pergelangan kaki, yang ketiga buang air kecil menjadi sedikit, dan yang keempat ditemukan urin dalam darah. Dan adapun penyebab gagal ginjal kronis yaitu diabetes, hipertensi, infeksi ginjal, dan penyakit ginjal polikistik. Adapun penyakit gagal ginjal kronis yaitu trigonitis. Trigonitis yaitu bisa disebut sebagai dengan melihat kandung kemih, merupakan potongan jaringan segitiga yang terletak di bagian bawah kandung kemih Anda. Jaringan tersebut dekat dengan pintu pembuka urin atau saliran yang membawa kandung kemih. Adapun penyebab gagal ginjal kronis yaitu menggunakan kateter dalam jangka panjang, infeksi saluran kemih berulang, ketidakseimbangan hormon. Tanda dan gejala trigonitis yaitu kebutuhan mendesak untuk buang air kecil, sakit atau nyeri tekan pada pinggul, kesulitan buang air kecil, rasa sakit saat buang air kecil, dan terdapat darah dalam urin. Langkah-langkah pengkodean untuk penyakit trigonitis adalah kita membuka buku ICD 10 volume 3. Kita fokus pada letter T yaitu Trigonitis bladder of pseudomeranos. Penyakit trigonitis ini memiliki kode N30.3. Untuk memastikan kembali kebenaran kode ini, kita membuka buku ICD 10 volume 1. Kita fokus pada kode yang telah ditemukan sebelumnya. N30.3 merupakan penyakit trigonitis. Untuk tindakan sendiri, yang kita lakukan pertama adalah dengan membuka buku ICD 9. Kita fokus pada letter C yaitu sitoskopi dengan kode 53.32. Untuk memastikan kebenarannya, kita membuka buku ICD pada bagian depan. Kita fokus pada kode 57.32. 57.32 merupakan tindakan other sitoskopi transurethral sitoskopi. Pengertian gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut atau akut ini adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan di ginjal atau penyumbutan di saluran urin. Gagal ginjal akut harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan ginjal permanen. Ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah, sisa metabolisme dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Jika fungsi tersebut berhenti, limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Penyebab gagal ginjal akut sangat beragam, mulai dari gangguan aliran darah ke ginjal, kerusakan di ginjal itu sendiri, hingga penyumbatan di aliran kulit. Ada beberapa penyakit atau kondisi yang dapat menghambat aliran darah menuju ginjal dan memicu gagal ginjal akut, yaitu yang pertama, kehilangan darah atau cairan akibat pendarahan, dehidrasi berat atau diare berat. Yang kedua, ada operasi. Yang ketiga, ada spesies atau shock anafilaktik. Yang ketiga, ada penyakit hati seperti sirosis hati. Yang keempat, ada penyakit jantung seperti gagal jantung atau serangan jantung. Yang kelima, ada luka bakar berat. Yang keenam, ada efek samping obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen, naproxen atau obat antihipertensi. Gagal ginjal akut juga dapat terjadi karena cedera
kedua yaitu rhabdomyolysis, yaitu kerusakan serat-serat otot. 3. Penumpukan kolesterol yang menyumbat aliran darah ke ginjal. 4. Penggumpauan darah di pembuluh darah vena dan arteri di ginjal. 5. Skleroderma, yaitu kelompok penyakit yang menyerang kulit dan jaringan urat. 6. Sindrom hemolitik uremi, yaitu penyakit akibat sel darah merah yang pecah atau rusak. 7. Sindrom tumorlisis, yaitu hancurnya sel-sel tumor yang berakibat pada lepasnya racun ke dalam darah sehingga menyebabkan kerusakan ginjal. Dan yang terakhir yaitu efek samping obat seperti antibiotik, aminoglikosida, obat antiinflamasi, nonsteroid atau OAINS, dan obat kemoterapi. Gejala gagal ginjal akut bisa muncul dalam hitungan hari atau bahkan jam setelah terjadi gangguan di ginjal. Gejalanya dapat berupa 1. Jumlah urin dan frekuensi buang air kecil berkurang atau oliguria atau anuria. 2. Pembengkakan di tumpai atau edema akibat penumpukan cairan. 3. Sesak napas. 4. Tubuh penunda gelap. 5. Gangguan irama jantung. 6. Nyeri atau penyakit tertekan di dada. 6. Napas dan bau tidak sedap. 7. Ruang atau lata-lata di kulit. 8. Nafsu makan, hilangnya nafsu makan. 9. Mual dan muntah. 10. Demam. 11. Sakit di perut dan hidung. 12. Tremor di tangan. 13. Nyeri atau pembengkakan di sendi. 14. Kejang. 15. Koma. Tata cara untuk mencari kode dari penyakit gagal ginjal akut adalah dengan membuka letam I, yaitu injury. Pada penjajaran injury, kita mencari kata kidney. Injury kidney memiliki kode S37.0. Untuk memastikan kebenaran dari kode ini, maka kita akan membuka ICD 10 volume 1. Kita fokus pada kode S37.0. Kode S37.0 memiliki penyakit injury of kidney. Untuk tindakan yang dilakukan adalah scan kidney. Pertama, kita membuka buku ICD pada ICD 9 pada halaman belakang. Kita fokus pada letter S, yaitu scan. Scan of kidney memiliki kode 87.71. Untuk memastikan kebenaran dari kode ini, kita kembali membuka buku ICD pada halaman depan. Kita fokus pada kode yang telah kita temukan sebelumnya. Kode 87.71 merupakan computerized axial tomography of kidney.